Halo, Mbak Erni. Nggih Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Oh ya Bu Erni, mm, kemarin katanya mau cerita nih. Saya ini ada waktu nih, lumayan lah 10 menit. 10 menit, aduh singkat banget Pak, padahal nih ceritanya itu sangat, menurut saya itu, menggemaskan sekali anak-anak saya itu. Waduh, gimana? Memang gemaskannya bagaimana ini anak-anak ibu ini? Menggemaskannya itu segini, padahal di sekolah saya itu ada di pedesaan. Sebenarnya jadwal itu sudah terpampang dan dibuat itu pada awal-awal masuk ke kelas baru, tapi ternyata di kenyataannya Pak, setiap hari pasti ada aja siswa itu yang ada yang lupa mengerjakan PR, yang lupa membawa LKE, terutama itu adalah buku paket. Dan saya tuh nggak tahu kesalahannya itu di mana. Padahal ya Pak, jadwal itu sudah ada dari dulu di situ dari awal 1 minggu pertama. Hmm, seperti itu terus. Maksudnya selama mulai semester kemarin itu kayak gitu. Iya, pasti ada dari salah satu atau dua anak itu seperti itu. Saya itu juga sangat sangat heran sekali padahal untuk teman-teman yang lain itu mereka itu sudah mampu loh, sudah bisa menjadwal, sudah menata pelajaran mereka itu apa, setiap harinya itu pasti bukunya itu selalu berbeda seperti itu. Tapi entahlah, tetap ada saja entah salah satu atau dua itu pasti ada yang paling susah itu adalah buku paket seperti itu. Mungkin iya kalau mungkin LKE kan mungkin kan ringan, jadi Ya, langsung setiap hari itu dibawa. Tapi kalau LKE itu kalau buku paket itu kan berpaket. tebel. Entahlah Oke. apa yang Itu ada di pikiran mereka. itu anak-anaknya ya anaknya itu saja. Yang itu nggak lupa Iya, ini. paling hanya itu saja yang tidak membawa Pak. Dan Berarti ada anak yang berpaket padahal berpaket penting ya untuk pembelajaran dan betul juga LKE. sekali. Nah, ini ibu ini pernah bertanya belum ya? Kenapa kok mereka bisa tidak menjadwal dengan baik? Tadi kan ibu mengatakan bahwa padahal di desa Iya, seharusnya jadwal sudah terpampang nyata, tidak ada keribuan yang kompleks ya seharusnya ya kalau di desa itu beda kalau yang di kota ya. Nah betul. tadi ibu mengatakan anak yang gak berjadwal terus lupa bawa buku paket ya tadi ya. Nah ini dan anaknya tadi ternyata itu saja anaknya. Iya, anaknya anaknya hanya itu dan tidak ada yang lainnya. Untuk yang lainnya itu selalu ya bisa untuk diandalkan. Tidak ada, tidak. Kemudian Oh iya. ini kadang-kadang mereka itu untuk PR juga tidak mengerjakan seperti itu. Sampai ke situ ya. Iya, sampai-sampai di situ. Jadinya saya tuh sampai bingung bagaimana saya akan mengelola kelas saya supaya anak-anak itu selain buku paket yang selalu tertinggal, itu mereka bisa menata diri mereka seperti itu. Oh iya. Tapi nah kan itu sudah terjadi berulang kali toh Bu. Betul. Nah, yang sudah pernah usaha, yang sudah pernah Ibu lakukan untuk agar mereka nggak lupa nih, mereka jadwalnya tepat nih di hari Mm-mm. itu apa yang mungkin ya, apa yang sudah pernah dilakukan untuk kejadian seperti ini? Iya. Sebenarnya saya itu sudah pernah menyuruh anak tersebut ya Pak. Sudah menyuruh anak tersebut untuk mencatat ulang kembali. Mencatat jadwal kembali yang sudah ada itu sudah terpasang di dinding dan saya untuk menempel, untuk membuatnya itu tidak hanya di buku, tapi dibuat juga di lembaran seperti itu supaya dipasang di meja. Kemudian saya juga minta mencatatnya di buku. Apabila nanti dengan tujuan menurut saya apabila nanti meletakkan tas yang mereka
bawa pulang dari sekolah, oh melihat di meja itu ada jadwal seperti itu, paling tidak dengan pikiran seperti itu. Nah di saat saya menyuruh mereka itu menaruh di buku, mungkin di saat mereka memegang buku itu, oh disinilah jadwal saya berharapan seperti itu. Namun untuk sampai saat ini ternyata yang saya pikirkan, yang saya rencanakan itu ternyata masih ngamplah Pak, itu belum berhasil. Dan saya tuh Karena sampai gemas gitu. memang gemaskan ya, apalagi anu apa anaknya ada pernah kalau ditanya itu alasannya apa kenapa dia sampai gitu, ini alasannya yang paling sering alasan dikatakan. alasan yang paling sering dikatakan ya pastinya, maaf Bu, tadi malam saya tidak belajar. Waduh, Maaf Bu, ya kalau ditanya kenapa tidak belajar, saya capek. Jadinya saya sore itu langsung tidur. Nah seperti itu, alasannya pasti seperti itu. Kalau enggak tadi sudah saya siapkan Bu, tapi karena terburu-buru jadinya ketinggalan. Nah dengan santainya seperti itu. iya 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 ya, bagus. Luar biasa ya, Ya, masalah anak padahal belum tua, masih anak-anak tapi masih banyak anak-anak. kegiatan, karena mungkin kegiatan di sekolah juga luar biasa, sampai di rumah masih ada kegiatan sehingga tadi ada anak yang sudah capek, harusnya masih belajar tapi sore saja sudah tidur akhirnya. Betul. Nah, terus tadi ada juga yang lupa ya, sehingga PR tidak dikerjakan. Nah, Ternyata dan itu juga sudah banyak kali percobaan usaha yang telah dilakukan ternyata iya, ya. sampai seperti ini, Pak. Saya itu pernah menegur anak tersebut. Kalau sampai mulai besok dengan jadwal yang baru ini kalian ke sekolah masih tidak membawa perlengkapan sekolah yang utuh untuk pelajaran 1 hari, saya sampai bilang akan memberikan sanksi loh, Pak, sebenarnya. Waduh, ya sampai tapi sanksinya ini apa yang sudah Iya. sudah dilaksanakan sanksi? Memang saya belum pernah menerapkan sanksi Pak, tapi dengan alasan takutnya nanti anak tersebut malah semakin brutal seperti itu. Zaman sekarang loh, untuk zaman sekarang loh Pak, untuk zaman sekarang itu anak itu susah ditebak seperti itu. Siapa Berarti, tahu dengan mereka ditegur guru, akhirnya temannya ada yang mengejek. Nah takutnya besok malah tidak masuk sekolah. Nah seperti itu. berat juga sih berarti. Ini sarane orang Jawa digiri-giri gitu ya. Iya betul, tapi ternyata tidak mempan juga Pak. Oke, dengan banyaknya tadi, apalagi tadi dengan giri-giri tidak mempan. Kira ini ada rencana lagi nggak percobaan atau apa namanya ini ide yang belum sudah ada tapi belum terlaksana Nah, ini Pak, untuk kegiatan terjadian ini. betul. Makanya saya mau ibaratnya minta pertimbangan dengan Bapak. Semisalkan ya Pak, dengan mereka saya kasih teguran dengan ibaratnya digiri-giri itu tadi tidak mempan, saya itu berencana bagaimana kalau saya itu memberitahu orang tua. Kalau sampai ke orang tua itu apakah tidak terlalu berlebihan atau bagaimana Pak kalau menurut jenengan? Jadi saya itu biar ada pertimbangan dulu sebelum saya ke orang tua. Ini kalau mau menghubungi orang tua ini rencananya bagaimana Bu? Ya, mungkin saya kan di kelas itu kan sudah ada grup WA itu Pak, grup wali. Grup wali. Nah, kemungkinan saya pengen japri orang tuanya saja. Saya tidak mau apabila saya menegur atau mungkin saya minta tolong ke orang tua untuk kita kerjasama antara guru dan orang tua untuk sama-sama kita menjaga dan menyemangati siswa itu, menyemangati anak itu jangan sampai dilihat oleh wali yang lain. Takutnya nanti orang tua itu tersinggung. Bagaimana menurut Bapak kalau saya hanya japri saja ke orang tuanya? Ide bagus Ibu. Nah, dengan ide tadi bisa memberikan ada komunikasi dengan orang tua tanpa adanya
apa namanya judgement, ada efek samping dari pemanggilan orang tua. Kalau dulu kan kita orang tua dipanggil, nah ini Mm-mm. bisa lewat Japri itu kita bisa konsultasikan dengan orang tua, itu udah bagus ya Bu ya. Nah Nggih. rencana itu kapan akan Ibu Erni lakukan? Seumpama gini, kalau ini berarti kan saya sudah ibaratnya taren ya Pak, dan itu Hmm, bagus. Nah, kalau bisa ya secepatnya Pak, biar bisa dimulai orang tua itu untuk mengontrol anak itu bisa dimulai pada nanti sore, sehingga besok besok itu anak ke sekolah itu sudah tidak lupa lagi seperti itu. Mereka ya sudah membawa jadwal yang uh, esok besok pagi. besok Iya, karena ya. kasihan sekali untuk teman-temannya yang lain Pak, setiap mau memulai pelajaran pasti harus menunggu anak ini mencari dulu Ya, buku di perpustakaan, kan ada waktu terbuangnya seperti itu. ya, bagus Bu ya. Nanti sore ya, saya suka Ya, sekali kalau punya rencana langsung eksekusi, karena kalau di apa namanya ditunda-tunda nanti banyak kegiatan juga yang harus betul. dilaksanakan ya. Oke, luar biasa Bu Erni. Semoga nanti rencana ini bisa berjalan sesuai Nggih, Pak. harapan ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak ini bisa mengingat, terus di kegiatan pembelajaran juga terlaksana dengan maksimal ya Bu ya. Nggih. Baik, jadi di semester ini apa namanya Bu tadi, dengan orang tua bisa berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Iya, dengan harapan dalam satu semester ini saya bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga anak-anak tersebut yang tadinya selalu lupa dalam membawa Ya, buku ke sekolah dan sebagainya nanti itu bisa tertata seperti itu. Dengan orang tua mungkin mengingatkan, "Lendok, besok jadwalnya ini jangan lupa." Itu nanti kalau seumpama saya mintanya itu satu semester, si anak itu akhirnya kan bisa apa ya Pak, bisa selalu mengingat kebiasaannya seperti ya, apa. Tidak semua itu dapat terlaksana karena terbiasa. Keinginan saya seperti itu. luar biasa itu, ide yang sangat bagus. Jadi selain kita berproses dengan murid, kita juga melibatkan orang tua tadi, sangat luar biasa. Oke Bu, Eh, luar biasa idenya, mungkin bisa diterapkan juga di pelajaran lain ya, apalagi di pelajaran saya bahasa Inggris itu juga ada anak yang sering lupa membawa kamus. Nah, bisa saya terima kasih Bu Nggih, Pak. ngobrol-ngobrolnya. Nggih. Semoga nanti ada efek bagus ya untuk anak Iya, didik Ibu ya. saya juga berharap, saya juga sudah terima kasih, saya juga sudah merasa plong karena unek-unek saya ternyata Bapak bisa memberikan tanggapan yang bagus dan respon yang bagus, dan saya juga berharap dengan anak-anak nanti dan juga orang tua dari anak juga bisa merespon yang bagus keinginan saya sehingga anak itu nantinya dapat belajar dengan baik tanpa nanti merugikan yang lainnya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nggih, Kita silahkan. ngobrol lagi minggu depan ya Nggih, Bu ya. silahkan Hasilnya silahkan Bapak melanjutkan aktivitas. Mohon maaf ya Pak karena sudah mengganggu. it's okay. Terima kasih. Oke Bu Elni.